Sahabat Petra, selamat pagi, shalom, dan salam birukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi, Radio Petra FM Yogyakarta. Puji Tuhan, kita boleh dikaruniakan hari yang baru, bangun pagi dalam keadaan segar, ya. Dan apa kabar sahabat Petra semuanya ketika bangun pagi? Puji Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Ya, bangun pagi mesti kita nyatakan kasih ya kepada sesama kita, oleh karena kita telah dikasihi oleh Tuhan yang mengaruniakan kehidupan di hari yang baru. Bahkan Tuhan yang telah memberkati kita sepanjang hari-hari di minggu yang akan segera kita tutup. Hari ini Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 adalah akhir pekan. Nah, sahabat Petra yang muda boleh mempersiapkan acara agenda malam minggunya. Nah, tentu sahabat Petra yang tua, yang berusia lanjut, tidak kalah ya kita mempersiapkan juga agenda kita di akhir pekan ini. Nah, tentu ada yang sudah mempersiapkan diri untuk ibadah sore nanti, ataupun untuk ibadah minggu pagi besok. Demikian pula yang melayani akan mempersiapkan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Baiklah sahabat Petra, kita mengawali pagi hari ini, hari baru karunia Tuhan ini dengan berserah diri kepada Tuhan, memohon penyertaan sepanjang langkah kehidupan kita, dan tentu dengan melandaskan diri pada firman-Nya. Namun sebelumnya, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa bersama. Mari sahabat Petra bersehati di dalam doa. Allah sumber kehidupan, Tuhan Yesus sumber keselamatan, Roh Kudus sumber hikmat dan kebijaksanaan. Kami mengucap syukur atas karunia hari yang baru, di pagi hari yang segar ini. Kami boleh membuka mata kami, dari istirahat kami menemukan sukacita, kebahagiaan karena menerima berkat Tuhan di hari yang baru ini. Tuhan, kami hendak mengawali langkah hidup kami hari ini dengan bersama mendasarkan diri pada firman Tuhan yang adalah embun pagi yang sejati. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, segenap sahabat Petra, untuk boleh mendengar dengan iman kami, membuka hati dalam terang Roh Kudus Tuhan, dan mengimaninya dengan sepenuh keyakinan kami kepada Allah Putra, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Sahabat Petra, kita bersama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-51. Injil Yohanes pasal 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, sahabat Petra, tema kita renungan embun pagi ini adalah tidak mengalami maut. Sahabat Petra, umumnya, ya ini umumnya ya, orang itu takut mati. Nah, kita jujur aja ya bertanya pada diri sendiri, aku ini takut mati enggak ya? Ya. Nah, mungkin ada yang sudah siap untuk dijemput Tuhan nih, sehingga tidak takut mati. Tetapi perasaan takut mati itu banyak dimiliki oleh orang ya, orang atau diantaranya mungkin kita ya, bahkan melihat orang mati saja takut ya, melihat atau lewat di depan makam saja takut ya. Puji Tuhan, saya dan kami sekeluarga ini diberi rumah oleh Tuhan persis mepet kuburan ya, di makam Jongkelor itu. Jadi kami dilatih untuk tidak takut mati gitu ya. Tetangga-tetangga kami itu orang-orang yang sudah menemui ajalnya, sudah dipanggil Tuhan, sumare di makam Jongkelor. Ya,
Nah, karena ketakutan akan kematian, maka orang yang sakit akan cepat-cepat mencari obat, ya toh? Supaya apa? Ya, supaya kembali sehat dan tidak mati, ya. Nah, kalau misalnya sakitnya itu parah, ya, pada stadium tinggi begitu ya, atau penyakit-penyakit yang memang sangat mengkhawatirkan seperti kanker, ya, penyakit-penyakit infeksi yang menyerang ganas misalnya seperti COVID-19 dengan varian yang terbarunya, ya, yang bisa merenggut nyawa seseorang, ya. Nah, kalau penyakitnya itu sangat berat, keras, ya, itu orang akan berusaha sekeras-kerasnya berjuang untuk menemukan, ya, obat, ya, sampai pada mencapai kesembuhan dan terhindar dari kematian. Bahkan sahabat Petra, kadang orang kemudian selain mencari upaya pengobatan secara medis, juga mencari pengobatan secara alternatif, yang kadang-kadang itu tidak tidak rasional, ya. Ora tinemu nalar itu bahasa Jawanya, ya. Nah, juga tidak peduli berapa biaya yang dikeluarkan. Yang penting aku sembuh dan tidak menemui kematian. Nah, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, kematian memang sesuatu yang, ya, bisa dikatakan masih misteri bagi kebanyakan orang, ya. Oleh karena itu, ya, kalau bisa janganlah mati, gitu ya, atau tidak cepat-cepat mati. Maka ada penyair yang namanya Khairil Anwar, itu sangat terkenal dengan puisi akunya itu, ya, puisi aku, ya. Di dalam puisi ini dikatakan, ya, aku mau hidup 1000 tahun lagi, gitu ya. Wah, ya, ternyata Tuhan tidak menghendaki pada usia 30-an Khairil Anwar itu sudah mati, gitu ya. Nah, saudaraku, sahabat Petra semuanya, berbagai cara orang berusaha untuk melanggengkan kehidupan di dunia ini, panjang usianya. Oleh karena itu setiap ulang tahun, ya, biasanya kita mengucapkan selamat ulang tahun ya, happy birthday, semoga panjang umur, gitu ya. Nah, karena orang menyukai kehidupan di dunia ini panjang umurnya, ya, dengan nyanyian itu, ya, panjang umurnya, sehat badannya, dan seterusnya itu. Nah, disitulah, ya, kita manusia dalam pikiran manusiawi kita ingin melanggengkan kehidupan di dunia dan terhindar dari kematian. Tapi siapa sih yang bisa menghindarkan diri dari kematian? Ya, nah, orang masih belum puas dengan akal manusiawinya, berharap dunia kedokteran, ya, suatu ketika sampai pada kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati, termasuk dengan kemajuan teknologi itu, ya. Nah, kalau dalam hal ini, ya, kita bisa mencari rujukan tulisan, ya, di dalam situs-situs internet kita. Ya, kita bisa klik, ya, situs pencarian, ya, dengan kata kunci hidupkan kembali orang mati, ya, di Google, ya. Kita akan memperoleh nasihat dari Mbah Google, gitu ya, dengan artikel-artikel, pendapat-pendapat, opini orang, ya, tentang bagaimana orang mati bisa hidup, gitu ya. Nah, di sana akan muncul tulisan-tulisan itu. Nah, inilah wujud usaha manusia supaya hidup lagi setelah mati. Nah, ini pikiran manusia, pikiran duniawi. Bagaimana dengan kita, sahabat Petra, orang-orang yang beriman kepada Allah, sang sumber kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu? Ya, kita memang memahami, sadar, menginsafi bahwa setiap orang itu akan mati. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi oleh setiap orang. Nah, kita tahu bahwa caranya juga berbeda-beda. Bagaimana Tuhan, ya, memakai cara untuk memanggil kita semua, termasuk orang percaya, untuk akhirnya menemui kematian itu. Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak, ya. Tetapi dalam pandangan kerohanian kita, orang percaya,
kita ini tidak akan mati selamanya. Memang secara ragawi, ya secara duniawi kita akan mati. Tetapi secara rohani, secara iman, kita akan menemukan kehidupan yang abadi dari Tuhan setelah kematian duniawi itu. Firman Tuhan yang boleh kita baca pagi hari ini, dan tadi sudah saya bacakan di awal acara Embun Pagi ini, dari Injil Yohanes pasal 8, saya ulang sekali lagi ayat 51, di sana firman Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Yang pertama-tama tentu dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan ya di Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Artinya, Tuhan Yesus itu sungguh jalan kepada kehidupan yang abadi setelah kematian di dunia ini, berjumpa dengan Allah, Sang Khalik, sumber kehidupan itu. Ya, di sanalah kita akan mengalami hidup abadi. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 51 tadi, bahwa yang akan mengalami kehidupan abadi atau dengan lawan katanya tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya itu adalah barang siapa menuruti firman-Ku. Jadi tidak sekedar percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, tetapi orang yang sudah meyakini, mengimani Yesus adalah jalan keselamatan, harus hidup di jalan kebenaran Yesus, mengikuti firman-Nya. Bukan percaya kepada Yesus, ya pokoknya percaya saja, maka engkau akan selamat. Bukan sekedar itu, tetapi bagaimana setelah percaya, kita harus hidup menuruti firman Tuhan. Baik dalam pikiran, tutur kata, maupun perbuatan kita. Ya, itu yang terpenting. Salah satu pedoman hidup orang percaya adalah hukum kasih. Ya, hukum kasih di Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kalau disarikan intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya hukum yang pertama ini totalitas hidup kita, ya, mengasihi Allah, ya, dengan sepenuh, seutuh hidup kita. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mempraktekkan hidup dalam kasih kepada sesama kita, ya, seperti kita mengasihi diri kita. Adakah sahabat Petra yang membenci dirinya sendiri? Ya, kalau ada itu tidak normal. Berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Ketika kita membenci diri kita, menyakiti diri kita. Bahkan ada yang akhirnya orang mengakhiri hidup, ya, dengan bunuh diri. Sesungguhnya bukan mengasihi diri sendiri, justru membenci dirinya sendiri, kecewa dengan dirinya sendiri, ya, disertai dengan kekecewaan terhadap orang lain misalnya. Jadi orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama seutuh hidupnya, itulah yang menuruti firman Tuhan Yesus, dan itulah yang berhak, ya, untuk menerima kehidupan abadi setelah kematian duniawi atau kematian ragawi itu. Nah, dengan jaminan seperti ini dari Tuhan Yesus, maka kita tidak perlu, ya, mencari, ya, upaya, ya, melestarikan kehidupan di dunia ini dengan cara-cara yang tidak jelas, ya, seperti misalnya lari kepada dukun-dukun yang konon bisa melestarikan hidup kita, berumur panjang, ya, kecantikannya abadi, ketampanannya abadi, gitu. Seperti gambaran orang yang mencari kekayaan, rezeki, yang melalui dukun pengganda uang itu. Bukan kekayaan yang diterima, tetapi malah kematian, ya. Karena ada kasus kan, ya, pembunuhan oleh dukun pengganda uang itu, ya. Nah, saudaraku, di sana,
ya ketika kita mencari ya dunia, mencari ya kehidupan ya panjang, kehidupan abadi dari dunia, maka kita akan kecewa. Bahasa Jawanya kecelek gitu ya. Sebaliknya ketika kita mencari kehidupan yang abadi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menemukan bahwa janji itu ya, janji dari Tuhan itu ya dan pasti. Amin, pasti kita akan diberikan ya kehidupan yang abadi. Tidak ada kematian ya yang abadi. Yang ada adalah kehidupan yang abadi setelah kematian ragawi, kematian duniawi ini. Maka teruslah yakin, jalani hidup di dunia ini dengan berbagai persoalan, tantangan, cobaan ya, sakit, penyakit, kelemahan tubuh maupun jiwa ya, kemiskinan dan yang lain. Ya, semuanya tidak abadi. Yang abadi adalah kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuncinya sekali lagi, percaya kepada Tuhan Yesus jalan keselamatan dan hidup menuruti kehendaknya, menuruti firman-Nya. Selamat menjalani kehidupan ini dengan semboyan S3 ya. S3 itu apa? Sehat, selamat, selamanya. Nah, bahasa Jawanya waras, wiris, selamat, salawase. Puji Tuhan, selamat berakhir pekan. Kita akan bersama berdoa mengakhiri acara Embun pagi ini. Dan ada yang istimewa sahabat Petra, bersama kami ini hadir seorang pemudi ya dari Forum Anak Sumba ya di Sumba Timur. Ya, Forum Anak Sumba ini sebuah forum anak-anak Sumba yang dibidani dan didampingi oleh Wahana Visi Indonesia WVI atau World Vision ya Indonesia bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur. Di sini ada namanya Grace Putri Tesalonika. Dia adalah pengurus ya Forum Anak Sumba yang datang ke Jogja untuk mendaftar ini, pengen kuliah di Jogja ini ya. Baik Grace, silahkan menaikkan doa penutup acara ini. Ya, ini doa yang istimewa karena datang dari Sumba ya. Silahkan Grace ya, sapa dulu sahabat Petra ya dengan sapaan kasih, silahkan. Baik, terima kasih. Shalom Sobat Petra. Sungguh saya bersyukur pagi hari ini saya bisa bersama dengan Sobat-Sobat Petra semuanya dalam Embun Pagi pada hari ini. Baik Sobat Petra semuanya, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah didengar, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Sepanjang hari kemarin kami sudah tidur dan bangun dengan kekuatan yang baru yang datangnya hanya daripada-Mu Bapa. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami yang akan bekerja, sekolah, ibu rumah tangga, pernah tugas. Biarlah kami menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Engkau Tuhan, Kau yang memampukan kami dan menguatkan kami. Kami mau berterima kasih dan mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini menjadi suluh pelita dalam langkah kehidupan kami. Bapa, kami juga mau menyerahkan seluruh rencana dan agenda kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya, berdaulat, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan hari esok Bapa dalam kegiatan ibadah hari Minggu yang akan dilaksanakan oleh kami semua. Tuhan Engkau jamah dan berkati seluruh petugas yang akan bertugas. Kami serahkan semua pelayanan-Mu ini di dalam tangan Tuhan. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Engkau menjaga seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga selalu dalam perlindungan Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.
Ya, terima kasih Grace Putri Tesalonika ya. Semoga kedatanganmu di Jogja dalam rangka mencari tempat studi lanjut diberkati oleh Tuhan. Engkau akan menjadi mahasiswa di sini sesuai dengan cita-citamu. Kita doakan ya sahabat Petra semuanya, tidak hanya Grace, tentu sahabat Petra yang lain yang sedang mencari tempat studi lanjut, boleh Tuhan berkati segala usaha dalam seleksi, ujian masuk diberkati oleh Tuhan. Dan sahabat Petra, orang tua yang membiayai, yang membimbing, mendidik juga diberkati oleh Tuhan. Ya, sehingga cita-cita anak kita boleh kesampaian karena pendampingan ya dari kita semua dan hanya semata karena berkat Tuhan. Baik sahabat Petra, kita sampai di penghujung acara Embun Pagi. Jangan lupa nanti malam kita akan berdoa bersama dalam acara Doa Malam Radio Petra. Akhir kata, saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur Klasis Solo untuk pelayanan perdamaian lintas budaya di Yogyakarta, didampingi tadi dengan Grace Putri Tesalonika, Forum Anak Sumba, menyampaikan Shalom, selamat beraktivitas dalam berkat penyertaan Tuhan.